Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad SAW karena dengan kehadirat dan rahmatnya kami dapat berkumpul untuk berdiskusi tentang aplikasi perangkat lunak. Kami dari kelompok 1 yang berisi Andika Satria Juliana, Muhammad Iqbal, Tarisa Najwa Putri Budiman, Wila Nugraha Suhanda, dan Muhammad Fauzan Al-Hakim. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama ada definisi aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Materi ini akan dibahas oleh Kang Andika. Silahkan untuk Kang Andika dipersilahkan. Baik, terima kasih Tarisa. Definisi perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Berbeda dengan perangkat lunak, sistem yang berfungsi mengelola sumber daya perangkat keras. Perangkat lunak aplikasi dirancang untuk memberikan solusi langsung bagi pengguna dalam konteks spesifik, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, hiburan, atau komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarisa. Materi selanjutnya itu ada fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak ini akan dibahas oleh Kang Iqbal. Untuk Kang Iqbal dipersilahkan. Oke, terima kasih. Fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi memiliki berbagai fungsi yang sangat beragam dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, efisiensi. Tugas selesai lebih cepat. Perangkat lunak aplikasi membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, penggunaan lembar kerja untuk analisis data yang kompleks. Terus, komunikasi untuk memudahkan komunikasi secara efektif. Aplikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi seperti email, pesan instan, dan platform kolaborasi yang lain yang memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara individu maupun tim. Yang tiga, itu membantu kreativitas. Aplikasi seperti desain grafis dan multimedia memungkinkan pengguna untuk berkreasi, seperti menciptakan video, musik, dan karya seni digital. Oke, mungkin sudah cukup 3. Selanjutnya, kategori untuk materi yang selanjutnya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya ada kategori perangkat lunak. Materi ini akan dibahas oleh saya sendiri. Perangkat lunak aplikasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang masing-masing memiliki fungsi dan penggunaannya tertentu. Beberapa kategori utamanya adalah sebagai berikut. Kategori pengolah kata. Di sini tuh digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Contoh aplikasi populernya itu ada Microsoft Word dan Google Docs. Lalu kategori yang kedua adalah lembar kerja. Lembar kerja digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan, dan analisis statistik data. Contoh aplikasi populer itu ada di Microsoft Excel dan Google Sheet. Lalu yang ketiga adalah kategori multimedia. Kategori multimedia ini digunakan untuk menciptakan dan mengedit konten multimedia seperti aplikasinya Adobe Photoshop untuk pengeditan foto, lalu ada Adobe Premiere Pro untuk pengeditan video, dan untuk edit konten desain grafis, contohnya ada di Canva. Lalu yang keempat adalah kategori browser web. Browser web digunakan untuk menjelajah internet, mengakses informasi, dan penghubung antara beberapa aplikasi web. Contohnya ada di Google Chrome, Microsoft Edge,
Safari, dan Mozilla Firefox. Lalu yang keempat adalah kategori presentasi. Kategori presentasi ini digunakan untuk membuat presentasi yang menarik secara visual dan informatif. Biasanya Microsoft Presentasi, Google Slide, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu contoh kategori yang terakhir menurut saya itu aplikasi manajemen proyek. Di kategori ini digunakan untuk membantu tim dalam mengatur tugas, kolaborasi, dan manajemen waktu. Ini berguna sekali untuk saya khususnya karena aplikasi ini tuh bisa ngatur tiket-tiket si para pegawai gitu, untuk misalnya assign untuk pegawai yang satu ke pegawai yang lain dan secara real time. Sekian pembahasan kategori perangkat lunak. Selanjutnya ada contoh perangkat lunak. Materi ini akan dibahas oleh Kang Wilar. Untuk Kang Wilar dipersilahkan. Baik, terima kasih Teresa. Di sini saya akan menjelaskan contoh perangkat lunak aplikasi populer dan penggunaannya. Yang pertama, ada Microsoft Office Suite, terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Sangat umum digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga bisnis. Terus ada Adobe Creative Cloud, menyediakan aplikasi seperti Photoshop, Illustrator, dan Premiere Pro. Digunakan oleh desainer, fotografer, dan pembuat konten untuk menciptakan materi visual dan video. Selanjutnya ada Google Workspace, termasuk Google Docs, Sheet, dan Slide. Memungkinkan kolaborasi real-time dan penyimpanan cloud yang sangat bermanfaat dalam lingkungan kerja modern. Selanjutnya ada Slack, platform komunikasi yang mendukung kolaborasi tim dengan fitur pesan instan, saluran diskusi, dan integrasi dengan aplikasi lain. Selanjutnya ada Google Meet, aplikasi konferensi video yang memungkinkan pertemuan virtual. Seperti sekarang, saya dan teman-teman saya menggunakan Google Meet untuk mendukung kerja jarak jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Wilar. Materi selanjutnya adalah tentang dampak perangkat lunak aplikasi untuk produktivitas pengguna. Materi ini akan disampaikan oleh Kang Fauzan. Untuk Kang Fauzan dipersilahkan. Baik, terima kasih Teresa. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak perangkat lunak aplikasi pada produktivitas pengguna. Pengaruh perangkat lunak aplikasi terhadap produktivitas sangat signifikan. Beberapa dampak positifnya, hal yang pertama, penghematan waktu. Dengan alat yang tepat, tugas-tugas rutin dapat diselesaikan lebih cepat. Memberikan waktu bagi pengguna untuk fokus pada hal yang penting. Dan yang kedua, ada kolaborasi yang efektif. Banyak aplikasi kemungkinan kolaborasi secara real time, memudahkan tim untuk bekerja sama meski berada di lokasi yang berada seperti halnya yang telah disampaikan Kang Wilar, yaitu Google Meet. Terus yang ketiga, kualitas hasil yang lebih tinggi. Perangkat lunak aplikasi yang dirancang khusus memungkinkan pengguna untuk menghasilkan output berkualitas tinggi, baik itu dokumen, presentasi, atau desain. Dan yang keempat, aksesibilitas informasi. Aplikasi berbasis cloud memudahkan akses data dari mana saja dan kapan saja, mendukung fleksibilitas dalam bekerja. Dan hal yang kelima, pembelajaran berkelanjutan. Banyak perangkat lunak aplikasi menawarkan tutorial dan sumber daya pembelajaran yang membantu pengguna meningkatkan keterampilan
mereka secara berkelanjutan. Untuk sekian, cukup untuk presentasi saya di sini. Baik, jadi kesimpulannya itu adalah perangkat lunak aplikasi itu bagian integral dari kehidupan modern di zaman sekarang ini. Mempengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dengan memahami fungsi, kategori, dan dampaknya, kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.